Menjadi tua adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Namun terlihat tua sebelum waktunya merupakan hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa kebiasaan yang menyebabkan terjadinya penuaan dini. Apa saja? Dokter Sabrina Raisa akan berbincang dengan Dokter Delia, spesialis kulit dan kelamin di segmen kali ini. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dokter Delia. Halo dokter. Halo Sasha. Nah hari ini kita akan bahas tentang penuaan dini ya dokter ya. Iya, benar. Nah sebelum kita masuk ke penuaan dini itu sendiri, masyarakat perlu tahu nih dokter, ciri-ciri kulit yang sehat dan yang tidak sehat. Seperti apa sih dok? Sekarang kita bahas dulu sekarang masyarakat Indonesia ini kan stigma kulit itu mereka tuh selalu mengarah kulit itu harus putih. Betul, gitu kan ya saya. ya. Padahal bukan begitu ya. Jadi ciri kulit sehat ya. Ciri kulit sehat tuh yang pertama itu warna kulitnya tuh rata. Boleh putih, terus kemudian hitam, coklat, itu sama-sama bisa sehat asalkan dia rata. Rata artinya nggak blonteng-blonteng gitu maksudnya ya, itu yang pertama. Warnanya rata. Terus yang kedua itu dia elastis. Nah, elastis ini maksudnya bisa dicapai dengan hidrasi kulit yang baik, artinya dia lembab, terus kemudian cairan yang kita dapatkan cukup gitu. Terus kan nih kita sering kan pakai skincare gitu ya. Nah, terus kalau kita pakai skincare itu kita nggak merasakan sensasi apa-apa. Kan ada nih orang pakai skincare, terus kemudian aduh kok perih ya, panas, perih, pakai gitu. apapun tuh selalu ada sensasi seperti itu. Nah itu nggak sehat kulitnya. Buat orang kulit yang sehat, pakai skincare apapun itu pasti dia langsung kulitnya itu menerima gitu. Terus kemudian yang terakhir pasti nggak kelihatan kayak ada kelainan jerawat ya, kemudian flek, kecuali kalau perempuan nggak apa-apa ya, kalau mau menstruasi itu normal, it's normal, nggak apa-apa. Paling itu aja sih ciri-ciri kulit sehat. Oke, berarti ciri kulit sehatnya itu di luar itu berarti tanda-tandanya kulitnya tidak sehat atau ada kelainan lah. Ada gitu. kelainan, baik. Benar. Jadi masyarakat sudah tahu ya kalau kulit sehat itu tadi yang dijelaskan seperti Dokter Delia bukan hanya yang berwarna putih saja. Apalagi Indonesia kan di bawah termasuk negara tropis ya. Kebanyakan kulitnya warnanya coklat, sawo matang, dan itu juga cantik banget ya dok ya. Benar, kenapa harus putih gitu? Yang penting kan sehat. Yang penting sehat, betul. Selanjutnya dok, kita masuk ke penuaan itu sendiri dokter. Nah, ciri-ciri dari penuaan dini itu apa dok? Jadi penuaan dini tuh ya, kalau yang bisa dilihat nih ya, kan pasti ada kerutan. Nah, kerutan yang awal ini biasanya di pojok sini nih, di pojok mata ya, pojok mata. Dan kalau kita senyum, ya ini udah mulai nih di sini ya, smile line. Nah itu ciri-ciri penuaan yang bisa kita lihat nih, penuaan dini. Ini kok gini ya, makanya itu harus kita jaga sih semenjak kita masih muda, biar nggak itu bisa delay kan, bisa ditahan maksudnya gitu, bisa diperbaiki. Itu sih ciri-ciri penuaan dini sih, paling nggak itu ya yang kelihatan ya, paling nggak kerutan, terus kemudian kusem biasanya. Kusem terus biasanya karena kurang tidur gitu sih ya. Berarti tadi keriput, terus kusam juga ya dokter ya. Terus juga banyak juga kalau misalkan masyarakat terutama wanita ya dok ya, ngeluhnya itu ada flek. Nah flek itu salah satu tanda penuaan dini bukan sih dok? Sebenarnya emang iya, salah satu tanda penuaan dini. Terus juga hormon juga flek gitu. Jadi memang nggak hanya penuaan dini sih sebenarnya flek itu. Kalau misalnya kita bekas jerawat itu juga ada bisa bekas hitam di situ. Dok Delia, tadi penuaan dini, nah ini penyebabnya sebetulnya apa sih dok? Penyebabnya itu bisa dari dalam, bisa dari luar ya. Kalau yang dari dalam itu, kalau dari umur itu kita memang nggak bisa nyetop, ya kan? Kita nggak bisa nyetop tuh kalau yang umur. Terus ada ras, kan ada ras-ras tertentu sih yang memang kelihatan lebih tua gitu. Nah, terus sinar matahari nomor satu. Nomor satu sinar matahari. Sinar matahari. Terus kemudian yang kedua polusi udara. Nah, misalnya Dokter Sasha nih ada tinggal di village atau tinggal di pedesaan, sama yang tinggal di kota yang bising dan stres misalnya, itu lebih kelihatan muda yang tinggal di village, tinggal di pedesaan. Jadi ada penelitian yang membahas seperti itu. Tuh makanya gadis desa kan terkenal akan kecantikannya, mungkin karena itu awet muda juga gitu. Betul. Terus kemudian kalau yang dari luar itu lifestyle-nya dia.
tidurnya gimana. Jadi diusahakan kita itu tidur 7 jam sehari. 7 jam sehari. Terus kemudian asupan airnya bagaimana? 2 liter per hari. Kan soalnya bisa juga kusem kan, bisa penuaan dini yang seperti yang saya bilang tadi. Sama jangan lupa tadi rokok, terus kemudian alkohol itu tolong di stop semua gitu. Sebenarnya itu sih yang menyebabkan penuaan dini gitu, ada dari dalam dan ada dari luar. Sama jangan lupa makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat, baik. Betul. Jadi bukan hanya dari usia saja ya dok ya. Jadi penuaan dini berarti penuaannya dapat terjadi lebih cepat. Benar. Dari faktor-faktor yang tadi Dr. Delia telah sebutkan. Iya, betul. Dokter Delia, banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat ya tentang si penuaan dini ini nih. Katanya penuaan dini itu banyak disebabkan karena pemakaian make up setiap hari. Ini fakta atau mitos sih dok? Ini mitos jelas mitos ya. Karena kan kayak kita itu sebagai perempuan kan pasti ya kita make upan setiap hari, performance juga apalagi zaman sekarang. Nah sekarang gimana caranya kita membersihkan make up itu? Jadi ada tips dan trik sendiri sih memang supaya kalau kita tetap bermake up tapi kita nggak aging. Yang pertama itu kita membersihkannya maksimal. Artinya kalau kita mau tidur itu nggak ada yang tersisa make upnya, ya. Terus kemudian yang kedua, cuci mukanya juga nggak boleh sering-sering, ya. Jadi kan kita tuh biasa kalau semakin sering cuci muka semakin bagus. Nah, itu kan mitos. Bersih. Ya, itu enggak, padahal itu menambah iritasi dan kering kulit muka kita dan mengurangi lapisan lemak ya. Nah, itu terus kemudian itu sehari paling nggak 2 kali lah cuci muka. Nah, kalau misalnya kita nggak bersihin muka secara bersih ya, itu kan bisa jadi jerawat, terus kemudian nanti ada penumpukan sel kulit mati, nah gitu. Jadi asalkan kita membersihkan make up dengan baik, nah make up itu nggak bikin aging, jadi mitos. Fakta mitos berikutnya nih Dokter Delia, katanya penuaan dini itu disebabkan karena faktor keturunan. Jadi kayak saya udah keturunannya memang kulitnya cepat menua nih, katanya gitu. Ini fakta atau mitos? Nah ini tuh ada yang satu jurnal tuh menyebutkan ada yang namanya gen aging. Nah jadi itu fakta sih. Fakta, ya? Jadi ada beberapa orang gitu ya, ada sebagian orang yang dia akan lebih aging cepat gitu. Tapi kan dia ikhtiarnya atau usahanya juga ada, tergantung dianya juga gitu. Kalau misalnya dia gen agingnya cepat tua, tapi dia treatmentnya bagus, mungkin dia juga bisa mendelay aging tersebut. Tapi yang namanya gen aging itu ada, jadi memang itu fakta. Jadi keturunan itu ada gitu. Berarti salah satu faktor penyebab ya dokter? Iya betul. Dokter, katanya senam wajah ini dapat memperlambat penuaan dini. Ini fakta atau mitos? Ini fakta memang sih. Jadi ke kulit kita, otot-otot wajah kita ya, kalau dia buat gerak ya, kita kan ada gerakan yoga, itu kan kita bikin awet muda ya. Begitupun juga wajah kita. Jadi untuk otot itu ada gerak-gerakannya tersendiri. Dan itu memang terbukti itu untuk memperlambat aging kita juga. Jadi emang senam wajah itu memang perlu gitu sebenarnya. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu sih memang ada mungkin bisa dicontohin gitu ya. Nah berarti pemirsa jangan lupa untuk menambahkan senam wajah ke dalam rutinitas harian kali ya dok ya. Iya betul. Dokter, katanya ini sunscreen itu tidak boleh dipakai untuk kulit orang yang berjerawat. Ini fakta atau mitos? Wah, mitos dong. Jadi sunscreen itu adalah anti aging yang paling bagus. Nah, kita itu harus pakai sunscreen itu semenjak remaja tuh udah boleh loh. Ya, semenjak umur berapa sih dok? Sebenarnya kalau yang di FDA Amerika tuh di atas 6 bulan sudah boleh pakai sunscreen. Tapi kalau kita tuh orang remaja 14 ke atas sudah boleh. Nah, tapi kalau misalnya kulitnya berjerawat, mungkin pilih yang berbahan dasar lotion atau air. Seperti itu. Jadi dia tidak komedogenik gitu, bikin komedo gitu. Jangan yang bahan krim gitu maksudnya. Jadi meskipun dia berjerawat, dia tetap butuh sunscreen karena dia nanti kan merah nih, inflamasi. Ntar kalau misalnya nggak pakai sunscreen, kena sinar matahari, ntar jadi flek, jadi hitam gitu bekasnya. Malah jadi penuaan dirinya semakin cepat. Bener, semakin cepat. Tuh. Dan katanya juga memakai sunscreen itu hanya kalau kita keluar rumah saja. Ini
fakta atau mitos? Karena masyarakat kita banyak sekali yang berpendapat seperti itu, dokter. Betul, itu mitos ya. Kecuali kalau kita tinggal di dalam gua Iya. atau kita tinggal di Eropa yang nggak ada sinar mataharinya. Ya. Di Indonesia itu kita sinar mataharinya bisa tembus ke rumah loh. Kita kan pasti pakai kaca kan, Iya, apalagi kita laptopan di pinggir jendela gitu misalnya ya. Enak nih pakai angin sepoi-sepoi itu masuk sinar UV-nya. Otomatis kita harus melindungi kulit kita dong dari sinar UV itu dengan pakai sunscreen. Jadi walaupun kita keluar rumah dan di dalam rumah itu harus pakai sunscreen gitu, Syasha. Apply 4 jam sekali. 4 jam sekali ya. Jadi selain pakai sunscreen udah bener nih, tapi cara pakai sunscreen harus betul juga ya. Di-apply dan dipakai setiap Anda di luar ataupun di dalam ruangan. Betul. Dokter, tips nih dari dokter untuk masyarakat supaya dapat mencegah penuaan dini. Silahkan dok. Jadi tipsnya yang pertama pakai sunscreen, yang kedua pakai pelembab ya. Yang ketiga tidur yang cukup minimal 7 jam per hari, terus konsumsi air putih ya 2 liter lah per hari ya. Terus kemudian jangan lupa lifestyle-nya juga dijaga, olahraga ya minimal sehari 30 menit lah, dan makan makanan yang sehat. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Delia, spesialis kulit dan kelamin. Saya Dr. Sabrina. Saya Delia Widasmara Untuk Hidup Sehat Plus.